Hai, Assalamualaikum. Aku Puput, ketemu lagi di Membaca Sampai Titik. Kali ini aku bakal nge-review sebuah buku karya Marcella F.P. Kalian udah pernah tahu belum ya? Ini judulnya Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Nah, buku ini adalah buku kelanjutan dari NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini, kalian pasti lebih familiar dengan judul itu. Dan ini adalah buku selanjutnya dari buku NKCTHI. Dan disebutkan juga bahwa kalau buku ini, buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda adalah buku gelap untuk terangnya NKCTHI. Jadi ini adalah buku yang berkesinambungan setelah terbitnya NKCTHI itu. Nah, buku ini nih terbit di tahun 2019, 2 tahun kemarin ya. Cuma aku baru tergerak untuk beli bukunya sekarang dan baca bukunya. Dan bukunya tuh nggak ada halamannya. Jadi pas aku baca, aku buka nih satu lembar dan aku nandain, udah nyampe halaman berapa kan aku baca. Ternyata nggak ada halamannya dong di tiap lembar bukunya. Akhirnya aku ngapain coba? Aku hitungin satu-satu dari awal, jadi halaman 1, 2 gitu. Aku hitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi bohong. Aku nggak bener-bener ngitungin dong. Masa iya aku ngitungin? Jadi aku nandain aja, kalau pas aku nyampe mana aku tandain aja. Dan ternyata di halaman depan itu ada 194 halaman jumlahnya. Jadi pas aku baca terus berarti aku nggak ngitungin nyampe halaman berapa, cuma tinggal nandain aja. Ya kali aku nandain satu-satu kan, atau aku hitungin satu-satu dari awal, kan nggak mungkin dong. Nah terus bukunya ini udah hardcover gitu loh. Jadi aku paling suka kalau beli buku terus bukunya tuh begini. Jadi kayak bakalan awet banget disimpannya, soalnya nih nggak bakal kisut-kisut kalau ketekuk, nggak bakal ketekuk gitu. Nah terus di dalamnya itu nggak cuma tulisan aja sih, jadi kayak ada semacam banyak ilustrasi gitu. Nanti aku ini ya video ini bukunya. Kayak banyak ilustrasi tapi berwarna, tapi kayak ada warna dasarnya gitu loh, warna patennya untuk buku ini. Jadi cuma ada warna hitam, putih, sama biru, sama oranye. Nah udah itu aja, warna lain nggak ada, cuma itu doang warnanya. Kemudian, nah pas beli buku ini nih, ini tuh juga ada sepaket sama ininya, stiker ya kali ya namanya. Iya ini stiker, sama stikernya tuh. Stikernya itu tentang ini loh, icon-icon yang ada dalam buku ini. Ada ilustrasinya, kemudian dia bikin stikernya gitu. Cuma aku bingung mau nempel di mana. Mungkin nanti lah aku pikirkan. Kemudian juga dapat surat, ada sepucuk surat warna oranye juga. Ini untuk Awan tahun 2047. Nanti aku baca di akhir ya, karena ini berkesinambungan dengan awal bukunya. Awal sampai akhir bukunya itu ditutup dengan sepucuk surat begitu. Nah terus bukunya itu juga ada font khususnya gitu loh, font tulisan khusus. Jadi kalau kita beli buku ya, itu kan tulisannya udah kayak normal gitu kan, kayak pada umumnya. Tapi ini beda, font tulisannya kayak yang khusus gitu loh. Jadi nyambung. Kalau nggak salah buku yang NKCTHI juga begini font tulisannya, jadi sama. Nah si penulis ini ya, si Marcella F.P. ini, aku pikir ini baru buku keduanya loh ya, karena yang aku tahu itu cuma buku NKCTHI kemarin sama buku ini yang Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Tapi ternyata ini udah buku keempat dia. Jadi dua buku sebelumnya itu adalah dia nerbitin di tahun 2013 dan di tahun 2015. Mesin Waktu dimulai dari generasi 90-an itu yang 2013. Kemudian yang generasi 90-an Anak Kemarin Sore itu yang di 2015. Jadi aku baru tahu kalau dia ternyata udah punya 4 buku. Karena aku yang tahu adalah NKCTHI sama KTBB. Isi bukunya tentang apa? Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwa kalau buku ini adalah buku gelap untuk terangnya NKCTHI. Dan ternyata bener dong, kalau buku ini pas aku baca, bener temanya itu tentang sisi gelapnya, tentang sisi sedih. Dan pas aku baca, emang bukunya temanya sedih gitu. Nah kalau kita ulas bukunya, ini tentang apa? Ini juga sama, tokohnya tentang tokoh si Awan, sama seperti buku yang sebelumnya tentang NKCTHI, itu juga tentang Awan. Nah tapi di sini diulas tentang marah, sedih, kecewa, ragu, takut, dan semua rasa yang jarang ditampilkan. Dituliskan di sini bahwa ini ditulis selama 10 tahun lamanya dan dia pendam selama itu. Kalau aku bilang pas aku baca buku ini, aku tuh kayak ngebaca catatan harian seseorang atau ngebaca kayak buku pribadi seseorang gitu loh.
Karena pas aku baca buku ini tuh bukan tentang kayak alur ada ceritanya kemudian kayak novel gitu, enggak. Tapi ini kayak buku catatan, tapi catatannya tuh kayak yang abstrak gitu loh. Kayak multitafsir banget. Kita mungkin bisa nih paham dari isi catatan itu, tapi kita nggak bisa benar-benar tahu apa yang terjadi saat penulis menulis catatan itu. Jujur ya, pas baca ini awalnya tuh kayak bingung ini si penulis kenapa ya, si Awan tuh sedang ngapain sih, lagi ngalamin apa. Cuma pas kalau kita baca pelan-pelan terus kita gambarin ke apa yang udah kita alamin, itu kayak cocok banget, kayak relate banget gitu loh apa yang udah kita alamin. Terus kayak dia juga ngalamin juga, terus dia gambarin di sini. Jadi kayak berasa banget kalau tulisannya itu dalam banget. Baca buku ini tuh kayak ikut sedih, kebayang sedih. Cuma endingnya juga bisa lega kenapa? Karena akhirnya kita tahu kalau nggak cuma kita yang pernah ngalamin rasa sedih kayak gitu. Nanti aku bakal coba bacain beberapa isi catatannya biar kalian sedikit banyak bisa tahu catatan yang menurut aku abstrak itu kayak gimana sih gitu kan. Dan aku nggak tahu ini di halaman berapa karena aku nggak mungkin hitungin dari awal, dan di sini tuh benar-benar nggak ada nomor halamannya. Senang jadi milik banyak raga, soal sedih tak perlu dibagi rata. Hari ini mendung, tapi tolong sampaikan kalau di sini cerah, agar mereka tidak banyak tanya dan mau tahu yang bukan urusannya. Bila diri terus jadi obat, kapan hati sendiri sehat? Tidak selalu musuh datang dari arah berlawanan. Kadang dari sini, ruang terdekat, berjarak antara logika dan hati. Namanya ego, ekspektasi, emosi. Nah, itu dia beberapa kutipan catatan yang tertulis di buku ini. Dan setelah semua catatan dia tuangkan ke dalam buku, di akhir bukunya dia juga menyampaikan kalau semua catatan kelamnya itu tidak dia kubur, tapi akhirnya dia buka kembali, baca kembali, dia mencoba menghadapinya. Dan di buku ini juga terlampir sepucuk surat untuk Awan di tahun 2047. Jadi mungkin ini untuk Awan, untuk dirinya sendiri di tahun beberapa tahun berikutnya. Kita baca suratnya. Ini adalah surat tertanggal 31 Desember 2018. Awan, katanya, kamu terlalu banyak bercanda. Mereka benar, tapi bisa lewati masa sulit dengan jenaka. Rasanya kamu bukan orang biasa. Tanda Awan. Dari sepucuk surat ini kita bisa paham bahwa si Awan mengapresiasi dirinya, meyakinkan dirinya bahwa kelak, esok nih, dia pasti bisa melewati masa-masa sulit itu dengan baik. Jadi dari buku ini kita bisa tahu bahwa orang-orang di sekitar kita yang terlihat baik-baik saja, yang terlihat mungkin banyak bercanda, kita bisa tahu kalau mereka kehidupannya mungkin juga sama seperti kita. Ada sedihnya, ada marahnya, ada kecewanya. Dan bahkan mungkin mereka juga mengalami hal yang lebih buruk dari apa yang pernah kita alami. Nah, itu dia review dari aku tentang buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Kalau kalian penasaran tentang bukunya, kalian bisa beli. Tapi pastikan dulu bukunya yang kalian beli itu adalah buku ori. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa baca buku. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.